Oke, aku lanjutkan lagi. Sorry ya. Di sini tadi kan kita sudah bahas teori tentang array. Nah, untuk pengaplikasiannya array gimana? Oke, jadi pengaplikasiannya array kita bisa gunakan misal di sini ya. Contohnya kita bisa kasih di sini integer array misal 100. Ya, aku kasih memori 100. Kemudian kalau mau memberikan nilai, kita bisa beri di sini ya, scanf %d array ke berapa, array ke 0. Kemudian kita juga bisa beri lagi di sini array ke 1 ya. Terus juga kita bisa beri lagi di sini array kedua sampai array ke 100. Itu juga bisa. Tapi kita coba array 0 dan 1 aja. Kemudian kita tampilkan. Setelah kita input, kita tampilkan %d di sini ada array 0 array 1, jangan lupa ampersand, dan kita jalankan. Untuk angka yang pertama itu 1, angka yang kedua 6, maka akan muncul 1 dan 6. Oke, karena ini aku nggak pakai white space, jadi dia akan pakai gini. Oke, nah kayak gitu. Jadi kalau misal kita ada memorinya 100, terus kita mau ngisi datanya satu-satu, juga bisa kayak gini. Cuman ini kan ribet ya, dan bakal banyak baris programnya banyak. Nah, cara mengatasinya itu dengan kombinasi dengan perulangan atau for. Jadi kita deklarasikan dulu integer sama dengan i ya buat perulangan. Kemudian di sini pakai for di sini. For ya, for i dimulai dari 0 dengan batasnya i sampai kurang dari 100. Kemudian setelah perulangan dia akan di increment i plus plus. Nah, di dalam perulangan itu dia akan melakukan penginputan angka ke array. Caranya kita kasih dulu di sini printf ya. Kita kasih dulu printf, masukkan array ke %d di sini, %d, koma, kasih array. Nah, dalam indeksnya ini kita pakai i di sini. Nah, jadi nanti i kan berulang. Array ke 0, terus berulang lagi, array ke 1, array kedua, array ketiga, kayak gitu ya. Oh sorry, ini untuk printf dulu ya. Jadi kita pakai i-nya di sini dulu. Oke, baru scanf yang enggak tadi. Pakai %d. Oh, di sini array, pakai i di sini. Oke, kita coba dulu. Masukkan array ke 0. Kurang estetik. Ntar kasih. Nah, array ke 0, 1. Kurang ampersand. Array ke 0, 1, array kedua. Ini bakal terus ya. Sampai 100. Dia bakal kesimpan di array. Jadi cuma 12 baris gini aja kita bisa menginputkan 100 tanpa harus scanf sebanyak 100 kali gitu ya. Jadi ini untuk pengkombinasian array dan for ini sangat penting. Ya, jadi udah kayak gini. Setelah itu kan udah, maka akan ditampilkan di sini. Untuk menampilkannya gimana? Ya kita pakai for lagi. Menanggal kita pakai for ya. Sama i sama dengan 0. Kemudian batasnya i sampai kurang dari 100. Kemudian perulangannya di increment. Dan kita printf nilai array ke %d itu %d adalah jadi %d yang awal, nilai array ke %d itu kita pakai i aja.
array ke 0, terus persen D yang kedua baru kita pakai array, kita memanggil yang disimpan tadi. Oke, jangan lupa dikasih white space biar lebih enak. Nah di sini kan ada 100 ya, kita coba kasih 4 aja di sini supaya nggak banyak-banyak. Kita coba kasih 4. Kita jalankan, masukkan array ke 0 10, array ke 1 9 8, array ke 2 6, array ke 3 5. Maka nilai array ke 0 dia akan memanggil nih. Dia akan memanggil dan keluarannya hampir sama ya. Keluarannya hampir sama. Nah, kalau di sini diganti 5, ya kita bisa inputkan sampai 5 kali. Nah, baru keluar sama nilainya. Oke, ya, jadi kayak gitu. Nah, biasanya itu juga ditambahi seperti ini. Printf ya. Masukkan berapa angka yang diinginkan. Oke, kemudian scanf, send kita baru pakai variabel angka lagi, kita bikin variabel baru di sini. Di sini ada angka. Kemudian di perulangan itu i sampai angka ya. I sampai angka untuk menampilkannya juga sampai angka ya. Jadi prinsip kerjanya ketika aku inputkan masukkan berapa inginkan, misal 5, berarti nanti i nya itu dimulai dari 0 sampai i kurang dari 5 ya. Ini proses dari 0 ya, masukkan di sini, dia akan mencetak masukkan array ke 0 ya kan, i 0, terus scanf array indeks ke 0 itu nanti diisi nilai, kemudian dia berulang lagi i plus plus, i nya jadi sekarang 1. Nah 1 kurang dari 5. Nah nanti di sini akan muncul printf array ke %d. Nah i kan sekarang 1, maka ditampilkan masukkan array ke 1 dan scanf lagi di sini. Nah di sini dia menggunakan array tapi i nya di sini sekarang 1, jadi alamat array indeks 1 dia akan diisi nilai. Begitu terusnya 2, 3, 4 ya, sampai 4. Kemudian baru selesai. Karena 5 kurang dari 5 salah, maka ini nggak jalankan lagi. Ketika ini sudah selesai, maka dia akan digunakan untuk perulang selanjutnya untuk menampilkan. Oke. Naik array ke berapa? Baru ditampilkan array 0, kurang lagi i-nya di plus plus jadi 1, array ke 1, array ke 2, array ke 3. Nah, kita coba. Masukkan berapa yang diinginkan. Misal aku inginkan cuma 3 aja deh. Jadi array ke 0, 2, array 3. Nah, cuma 3. Oke. Misal lagi. Aku ingin angka 7 wes. 7 kali penginputan. Jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini ada 7 penginputan ya. Dari 0 sampai 6. Nah, jadi kayak gitu. Jadi cuma berapa baris ini? 18 baris. Itu kita bisa menyimpan sampai 100 angka. Meskipun kita juga inputkan di sini 1000, ya kita nanti bakal inputkan sampai 1000. Jadi itu untuk pengaplikasian array. Jadi array sama for ini pasti berhubungan ya, dan pasti biasanya di program-program itu digunakan. Contohnya di bilangan prima itu dia menggunakan for. Terus di urutan bilangan dia juga menggunakan array. Kayak gitu untuk perulangannya kayak gitu. Oke, jadi itu dulu untuk aplikasi dari si array-nya.